yang sangat bagus tentang surat-surat agar tidak tertipu. Karena saat ini di masyarakat seringkali masyarakat membeli kendaraan hanya dengan diberikan STNK, mungkin sudah diasumsikan bahwa STNK itu adalah bukti kepemilikan kendaraan. Perlu diketahui bahwa STNK itu adalah bukti membayar pajak kendaraan untuk bisa berjalan di di seluruh jalan di Indonesia ya. Nah, sementara bukti kepemilikan kendaraan itu adalah BPKB dan faktur. Jadi kalau ingin membeli kendaraan itu baik baru dan bekas, pastikan fakturnya ada dan BPKB-nya ada. Nah, untuk keamanan, kalau misalnya dibeli dan dicicil melalui perusahaan pembiayaan atau leasing, itu pasti aman karena perusahaan leasing akan mengecek semua surat-suratnya kepada samsat setempat ya, atau kita kenal dengan Komdak atau samsat setempat di masing-masing kepolisian. Nah, buat yang ingin memberi kendaraan tersebut secara tunai, pergilah kepada kantor polisi yang samsat dan diceklah BPKB dan faktur tersebut, atau terutama BPKB-nya itu asli atau tidak. Karena perlu diketahui bahwa banyak juga sekarang beredar BPKB palsu. Jadi ini harus menjadi perhatian buat semua teman-teman kaula muda atau generasi milenial atau siapapun yang ingin membeli kendaraan. Jadi kalau belinya secara kredit pasti aman. Nah, ini kan berarti kalau misalnya beli mobil bekas ada yang harus diperhatikan terkait biaya-biaya ya. Selain surat-suratnya juga jangan sampai palsu, ada biaya mutasi, ada biaya balik nama. Nah, ini seperti apa sih gambaran dari mungkin budget yang harus disediakan ya terkait mengenai biaya-biaya tambahan nih kalau akhirnya memutuskan beli mobil bekas nih, Pak Suwandi? Ya, biasanya kalau misalnya membeli kendaraan mobil bekas, pastinya kendaraan dibeli itu masih atas pemilik yang lama. Nah, pastikan bicara dengan dealer bahwa kami minta segera dibalik nama atas nama kita yang membeli, karena dengan kita membalik nama atas nama kita yang membeli, tentu kepemilikannya akan segera beralih kepada kita yang membeli. Nah, untuk memastikan bahwa biaya-biayanya itu akan bertambah atau tidak, bicaralah dengan dealer bahwa yang saya beli itu sudah termasuk biaya balik nama kepada kami, kepada kita sebagai pembeli, agar jangan dibebani lagi biaya balik namanya. Biasanya dealer akan melakukan penjualan itu termasuk biaya balik nama. Ada dealer yang belum termasuk biaya balik nama, tergantung dari negosiasinya juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan, Mbak Maria. Oke, berarti harus dikomunikasikan ya kebutuhannya apa, langsung bisa balik nama atau kan? Nah, kalau biaya mutasi itu lagi, ya kalau biaya mutasi itu, ya, oke, baik. Tampaknya ada sedikit kendala begitu ya, kendala ya teknis mohon maaf gitu ya. nih, terganggu internet nih. Ya nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Ya, kalau biaya mutasi tentunya itu tergantung dari kita mana. Misalnya ada orang yang beli misalnya kita di Jakarta hari ini terus beli kendaraan, tentu ada biaya-biaya yang tarif-tarifnya yang pasti kita harus cek di Samsat. Pastikan semuanya itu dilakukan pengecekan, bisa biaya-biaya seperti apa, dan biasanya dealer juga akan membantu para calon pembeli yang ingin melakukan mutasi atas kendaraan tersebut. Artinya mesti dicek dulu BPKB-nya di daerah setempat bahwa ini BPKB-nya asli ya, benar, dan juga tidak ada permasalahan, bukan dalam status kredit. Nah, misal hal-hal tersebut yang perlu menjadi perhatian bagi siapapun juga yang akan membeli kendaraan, terutama kendaraan bekas. Kalau kendaraan baru tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya awalnya ya kalau kendaraan baru pastinya kan pada dasarnya awalnya semua dealer-dealer mobil baru itu akan melakukan proses, dan kita harus menunggu misalnya beberapa hari atau beberapa bulan untuk BPKB-nya jadi. Kalau beli secara tunai pasti nanti kita harus segera melakukan follow up terhadap BPKB yang nanti harus diserahkan oleh dealer. Demikian. Kalau beli secara leasing pasti akan diserahkan kepada leasing.